Matahari masih malu-malu bersinar, namun para pedagang ikan di Pasar Nipah Kuning, Jalan Komyos Sudarso, Pontianak Barat sudah siap menjemput rupiah. Salah satunya Hairudin. 15 tahun terakhir, pasar ini tempatnya mencari nafkah dengan berjualan ikan basah. Usaha yang ia tekuni adalah warisan dari sang ayah. Jualan ikan Pasar Nipah Kuning ini sudah lama, lebih kurang 15 tahun. Awal 15 tahun awal mulanya itu cuma ikut orang tua, bantu orang tua. Pas orang tua mungkin sering pulang ke kampung gitu ngurus kebun. Lalu pas saya coba-coba gantikan jualan, pas gantikan jualan itu akhirnya saya merasa kedepannya jualan ikan itu lebih menjamin lah itulah. Tekad mencari rezeki yang halal untuk keluarga tidak selalu mudah. Pasang surut masa berjualan telah dilalui ayah 4 anak ini, termasuk salah satu yang tersulit ketika terpaksa meminjam uang pada rentenir 7 tahun lalu. Pernah. Sekitar 7 tahun yang lalu lah itu. Pernah minjam itu kalau nggak salah itu lebih kurang 1 juta, kembalinya itu 30.000 per 40 hari. Itu sangat memberatkan bagi saya sebagai pedagang kecil lah. Waktu saat itu terasa memberatkan nggak? Terasa memberatkan itu karena cuma terpaksa aja itu kan, terpaksa. Hairudin memiliki mimpi dapat membeli lebih banyak ikan untuk dijual kembali, sehingga ia bisa menitipkan dagangannya tidak hanya di satu pasar, tapi juga mencoba peruntungan di pasar-pasar lain. Saat itulah Hairudin mengenal Kurma, kredit usaha rakyat makmur yang menawarkan pinjaman dengan cara mudah namun bunga yang tetap rendah. Awal mulanya itu tahunya dari Bank Katulistiwa, karyawan salah satu Bank Katulistiwa itu. Awal mulanya. Prosesnya sama juga dengan pinjaman bank lain, survei sampai akad lah pokoknya, prosesnya sama dengan bank-bank lain itu. Cuma lebih mudah lah itu. Berapa lama waktunya? Lebih kurang seminggu lah itu, nggak nyampe seminggu itu. Hairudin mendapat pinjaman modal sebesar 25 juta rupiah dari Perumda BPR Katulistiwa Pontianak dalam program Kurma. Pinjaman ini ia harapkan membawa angin segar bagi usahanya yang sempat terdampak COVID-19. Kini Hairudin mampu meraup omset hingga 6 juta rupiah setiap hari. Di Jalan Komyos Sudarso, Gang Cermai, Pontianak Barat, Irma Yulianti mengawasi kedua putra kembarnya bermain. Etalase barang dagangannya terpajang rapi di depan rumah. Segala jajanan anak tersedia, mulai dari pentol kuah, sosis, hingga es serut. Dulu, Irma adalah karyawati di perusahaan ekspedisi. Namun ketika hamil dan melahirkan anak kembarnya, Irma terpaksa berhenti. Ia pun membangun usaha kecil-kecilan. Ibu 3 anak ini begitu gembira karena baru saja memperluas usahanya melalui pinjaman modal sebesar 5 juta rupiah dari program Kurma milik Perumda BPR Katulistiwa. Menambah barang yang ia dagangkan sudah jadi impian lama Irma, tapi modal masih belum ada. Tawaran pinjaman sempat datang padanya. Sayangnya bunga yang ditawarkan terlalu tidak masuk akal. Istilahnya sih di sini sih bukan rentenir ya, kayak koperasi gitu, koperasi berjalan, koperasi keliling gitu ya. Pernah sempat ditawarkan kan, tapi emang nggak berniat mau sih. Pernah ditawarkan sampai petugas koperasi itu kayak maksa lah gitu kan. Ini Kak, nggak perlu pakai persyaratan ini, langsung saya pinjamin nih segini langsung. Tapi karena emang saya tahu kan, emang dengar dari cerita yang udah pernah minjam pun, memang itu tuh bunganya tuh besar. Kalau koperasi itu kan bisa sampai 2 kali lipat lah kan mengembalikan uangnya tuh. Jadi emang sempat nggak mau, biarpun dipaksa. Irma bisa ceritakan nominal yang kemarin ditawarkan seperti apa? Sempat 2 juta, 3 juta, padahal pertama kali. Belum pernah sama sekali kan ngajukan, tapi lihat saya usaha seperti ini langsung ditawarkan. Mau pinjam Bu, langsung besar bisa katanya kan.
Tapi saya emang tidak tidak berminat ya, karena emang udah tahu takutnya tuh terlilit hutang gitu, takut tidak terbayar. Irma begitu antusias menceritakan perkenalannya dengan program Kurma. Ia pun mengaku Kurma begitu memudahkan. Dari teman sih, teman-teman saya itu tahunya tuh dari orang bank pasar juga, BPR juga. Jadi dibilangkan ini ada produk mau apa, kayak kredit mau launching baru. Jadi coba dulu ajukan, katakan ini kan usaha kecil nih, siapa tahu ada bantuan apa, butuh bantuan untuk modal usaha. Jadi saya coba. Sempat terpikir sih jangan pikirkan keluar ACC enggak gitu. Ternyata pas ditelepon tuh di ACC ada sekitar 2 mingguan juga sih pengajuannya, dari pengajuan, survei sampai dibilangkan ACC itu ada sekitar waktunya sekitar gitu 2 mingguan. Kelebihannya ya dia itu bunganya emang lebih kecil dari yang lain, lebih kecil, nggak ada yang lebih kecil dari yang lain. Karena kan sempat dulu itu kan pernah suami saya juga pernah minjam di bank, itu udah kecil kan bunganya kan, tapi yang ini lebih kecil lagi. Lebih banyak jajanan yang ia jual membuat omset Irma ikut meningkat. Dalam sehari, Irma memperoleh penghasilan kotor hingga Rp300.000. Cukup untuk membantu perekonomian keluarga dan sebagai tabungan bagi ketiga putranya. Ketika bayi Kalisa tertidur lelap di buayan, Erika Oktavianda memiliki pekerjaan yang menanti. Butiran manik-manik kristal menunggunya untuk dirangkai menjadi aneka kerajinan tangan. Dari jemari kreatif Erika, manik yang terbuat dari akrilik ini dapat dirangkai menjadi berbagai macam bentuk, mulai dari gantungan kunci, boneka warna-warni, bunga, hingga tempat tisu dan keranjang air mineral. Yang tengah dirangkai Erika saat ini adalah konektor masker. Ini merupakan salah satu inovasi terbarunya menyikapi pandemi COVID-19. Erika mengenal manik kristal beberapa tahun lalu. Saat itu, sepupunya menggelar pesta pernikahan dan menjadikan manik kristal sebagai souvenir. Saya ini lihat ini bikin manik-manik ini kan acara nikahan sepupu. Dia nikahan kan bikin souvenirnya ini. Jadi saya pengen tahu, cari-cari lah, bertanya sama dia gimana caranya, diajarkan. Terus saya searching di YouTube, lihat-lihat di YouTube. Banyak gak gambar-gambar yang boneka. Jadi saya tuh makin penasaran, pergi ke tempat yang jual manik-maniknya. Saya belajar, nanya-nanya lah gitu. Cuman susah lah, orang kan takut ada saingan. Jadi saya lihat-lihat di YouTube, belajar-belajar di YouTube, akhirnya saya bisa bikin macam-macam produk lainnya. Saya mulai yakin ini bisa mendatangkan uang waktu 3 bulanan saya belajar, bisa bikin boneka, bisa bikin rak aqua dan kotak tisu. Tetangga-tetangga tuh banyak yang pesan, teman-teman mama juga banyak yang pesan. Akhirnya saya mikir, oh ini bisa jadi usaha nih, bisa jadi menghasilkan pendapatan juga. Dari berbagai referensi yang dikumpulkannya, Erika berinovasi. Kerajinan manik kristal buatannya dipajang di tempat penjualan oleh-oleh di Tugu Katulistiwa, destinasi wisata unggulan di Kota Pontianak. Selain menjual karyanya di galeri, perempuan kelahiran 24 tahun silam ini juga memanfaatkan media sosial. Ia yakin promosi maksimal di media sosial dapat membuat brand usahanya lebih dikenal. Selain menjual di galeri, di Tugu, saya juga kadang mencoba di aplikasi online. Contohnya Google Bisnisku sama Marketplace di Facebook.
Karena dengan itu kan orang lebih tahu produk saya, biarpun orang nggak beli, tapi orang tahu, oh ini tempatnya. Jadi suatu saat kalau orang mau cari itu dia bisa langsung datang ke rumah saya ataupun ke tempat-tempat saya yang nitip. Sempat terpuruk karena pandemi, Erika kini memiliki harapan lagi. Tugu Katulistiwa akan segera dibuka untuk kunjungan wisata. Artinya ada peluang besar bagi usahanya. Selain itu, tempat tinggalnya di Gang Sambas Jaya, Batu Layang, Pontianak Utara juga ditetapkan sebagai kampung wisata tenun. Pemerintah Kota Pontianak akan membangun galeri untuk memfasilitasi para perajin di sini. Ketika pintu terbuka lebar, Erika sempat terkendala modal. Godaan pinjaman mudah berbunga tinggi sampai ke telinganya. Namun sarjana ekonomi dari STIE Pontianak ini sadar betul, pinjaman seperti itu memiliki konsekuensi besar. Pernah sih, cuman nggak pernah terlibat, cuman tahu dari sepupu, dia pinjamnya tuh 6 juta, baliknya 9 juta. Terus kadang yang pakai yang jaminan BPKB yang 1 jam langsung cair, dia pinjam 8 juta, kembaliannya sampai 14 jutaan selama 2 tahun. Sama yang koperasi-koperasi, yang kadang yang tiap hari bayarnya, dia bilangnya nabung, tapi tiap hari harus kita nyetor sama dia. Kenapa tidak tertarik itu? Takut ndak balik modal. Saya ndak tertarik, nanti gimana saya bawa muter modalnya, ujung-ujungnya habis ke bayar utang. Erika mengenal program kredit usaha rakyat makmur atau KURMA tepat pada waktunya. Melalui kredit berbunga rendah ini, Erika mendapat pinjaman 17 juta rupiah. Erika mengaku proses yang cepat dan bunga yang rendah sangat membantu pengusaha kecil sepertinya. Tidak hanya menambah etalase dan bahan baku manik, Erika juga berencana menambah kemampuannya berbahasa asing, sehingga ia lebih siap ketika berhadapan dengan wisatawan. Rencana saya sih mau bikin produk baru, mau kita bikin kayak model sekarang kan lagi tren virus corona tuh, pengen bikin maskernya ke yang manik-manik. Atau saya rencana pengen belajar bahasa asing, kalau yang mudah-mudahan lah kan mendunia bisa lah kita lancar komunikasi sama dia. Rencananya sih pengen belajar bahasa Inggris sama bahasa Mandarin. Besar harapan Erika, usahanya dapat berjaya, menjadi pundi-pundi pemasukan baru dan membantu keuangan keluarga. Harapan saya bisnis saya bisa lebih dikenal masyarakat lain, masyarakat luar. Syukur-syukur bisa diekspor, bisa jadi kebanggaan lah, khususnya Kalimantan Barat. Dan harapan saya, bisnis saya ini juga bisa nambah kebutuhan sehari-hari, malahan lebih besar dari gaji utama. Dengan adanya KURMA sangat membantu untuk melancarkan produksi saya, untuk menyetok, dan kembaliannya juga murah. Para pedagang kecil di Pontianak bukannya tidak memiliki keinginan untuk mengembangkan usaha. Semua memiliki mimpi untuk usaha yang lebih baik dan pundi keuangan yang lebih berisi. Namun apa daya, pinjaman modal tak selalu mudah digapai. Pengamat ekonomi sekaligus akademisi Muhammad Fahmi menyebut masyarakat terpaksa berurusan dengan lintah darat. Alasannya, kerap ada jarak yang memisahkan pelaku usaha kecil dengan perbankan. Sebetulnya masyarakat kita itu kedekatan, sebetulnya mereka bukan dekat sebetulnya ya, tapi mereka itu menerima, given lah dengan keadaan. Sebetulnya mereka membutuhkan misalnya pendanaan, akan tetapi istilahnya ada lag atau gap lah ya, gap antara lembaga keuangan bank atau non-bank yang memberikan pembiayaan ataupun kredit ini dengan istilahnya informasi yang mereka dapat gitu. Jadi karena ada lag ini, mereka menerima aja given, begitu orang datang
menawarkan kemudahan, menawarkan istilahnya kecepatan segala macam. Jadi mereka terima aja gitu, walaupun sebenarnya itu adalah praktek yang merugikan mereka seperti itu. Hasil analisis yang dibuat Otoritas Jasa Keuangan menyebut masyarakat lebih banyak memanfaatkan kredit dari rentenir. Padahal praktik ini pada akhirnya merugikan debitur. Berangkat dari kondisi ini, Kredit Usaha Rakyat Makmur atau KURMA lahir. Kredit KURMA ini merupakan salah satu program yang dikembangkan oleh OJK Provinsi Kalimantan Barat bekerjasama dengan Bank BPR Khatulistiwa. Kami melihat di lapangan selama ini berdasarkan analisis dan penelitian teman-teman OJK di kantor pusat bahwa kredit yang selama ini dipergunakan oleh masyarakat, dimanfaatkan masyarakat itu lebih banyak berasal dari rentenir. Sehingga kalau kita melihat ke masyarakat bawah, itu semakin banyak masyarakat yang menggunakan jasa rentenir. Padahal kalau kita melihat persyaratannya, kredit-kredit rentenir ini menggunakan suku bunga yang sangat tinggi. Sehingga ini akan memberatkan masyarakat, terutama masyarakat bawah. Padahal kalau kita ingin membantu, sebenarnya masyarakat bawah ini harusnya bisa diberikan kredit ya dengan suku bunga yang tidak membebani. Bahkan ada istilah kalau kita pinjam 3, mengembalikannya 9. Ini kan sangat memberatkan bagi masyarakat kecil terutama ya. Oleh karena itu kami melakukan analisis dan melakukan juga berunding dengan BPR Khatulistiwa apakah bisa. Karena kami melihat BPR Khatulistiwa ini mempunyai pangsa nasabah maupun debitur itu adalah di sekitar pasar. Ya, otomatis ini akan sangat-sangat sesuai di mana masyarakat itu terutama di pasar ini banyak meminjam melalui rentenir. Bak gayung bersambut, upaya OJK memberantas praktik lintah darat disambut positif pemerintah Kota Pontianak. Kredit Usaha Rakyat Makmur KURMA diproyeksikan menjadi solusi bagi pengusaha kecil yang memerlukan modal cepat. Kolaborasi terjadi dalam sebuah kerja tim percepatan akses keuangan daerah atau TPAKD Kota Pontianak yang bertujuan untuk mengakselerasi akses untuk masyarakat. Wali Kota Edi Rusdi Kamtono sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kota Pontianak mengukuhkan tim TPAKD pada 20 Oktober 2020. Posisi Wali Kota selaku pemegang saham pengendali dari BPR Khatulistiwa. Latar belakang adanya KURMA itu, Kredit Usaha Rakyat Makmur, adalah bertujuan untuk memfasilitasi para pelaku usaha yang kesulitan untuk mengakses atau mendapatkan dana pinjaman. Jadi selama ini masyarakat lebih nyaman kalau ketemu dengan rentenir yang justru nanti malah memberatkan. Itu yang latar belakang kita minta kepada Bank Rakyat atau Bank Pekreditan Rakyat Khatulistiwa Kota Pontianak atau yang dulunya Bank Pasar untuk bisa memberikan pelayanan terhadap pelaku usaha mikro. Perumda BPR Khatulistiwa mengaku program KURMA memang istimewa. Dengan nilai pinjaman maksimal Rp25 juta, KURMA dapat dicairkan dalam waktu 10 hari. Bunganya pun rendah, bahkan lebih rendah dari bunga KUR atau kredit usaha rakyat. Meski tidak menguntungkan secara bisnis, KURMA menjadi perwujudan dari upaya Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak untuk menjadi mitra UMKM di Kota Pontianak. Secara simpel aja, kalau KURMA ini jangankan dibandingkan dengan BPR Pak, dengan bank umum itu mungkin sangat relatif lebih murah biaya bunganya karena kita hanya 4,5% per tahun, artinya itu 0,375 per bulan. Nah itu kalau dibandingkan dengan KUR malahan lebih di bawah KUR. KUR kan sekarang 6%. Nah kita 4,5, artinya ada space
yang bisa sangat mungkin membantu pedagang yang buat mereka bisa mengelola keuangannya lebih baik, karena kan kita tidak terlalu tinggi bunganya, itu pun ya hanya untuk menutupi operasional kita saja kan. Kalau dari segi bisnis memang kita tidak terlalu ini untungnya tidak, tapi dari segi pelayanan kita kepada masyarakat, kemudian visi misi kita yang kepingin menjadi mitra UMKM di Kota Pontianak ini, nah itu mungkin bisa diwujudkan dengan kurma ini, Pak. Tidak punya pilihan adalah alasan utama sebagian besar masyarakat nekat meminjam uang pada rentenir. Alasan lain karena lintah darat mampu menyediakan uang yang mereka butuhkan dalam waktu singkat, tanpa harus melalui proses administrasi yang terlalu berat. Inilah yang menjadi tantangan kredit usaha rakyat makmur atau KURMA. Sebenarnya kalau masyarakat bawah itu terutama adalah masalah kecepatan ya. Sehingga kalau kita melihat dan kita juga melakukan interview, wawancara dengan banyak pedagang maupun masyarakat bawah, yang paling diutamakan sebenarnya adalah kecepatannya. Ya, dalam jangka waktu singkat, pinjaman ini bisa segera cair. Baru kemudian mereka melihat bahwa yang penting agunannya jangan terlalu besar. Kalau bisa agunannya adalah barang dagangan seperti tadi. Dan baru masyarakat bawah ini atau pedagang kecil ini melihat suku bunganya. Sehingga memang suku bunga adalah pertimbangan terakhir. Yang paling penting adalah kecepatannya. Oleh karena itu kredit KURMA yang kami kerjasamakan dengan BPR Katulistiwa ini adalah kredit yang sangat cepat. Pencairannya itu 10 hari kerja. Jadi paling lama 10 hari kerja atau 2 minggu itu paling lama ya. Kalau seandainya bisa cepat itu bisa sampai 5 hari kerja sudah cair ya. Kemudian ini ditunjang juga dengan suku bunga yang sangat rendah. Suku bunganya sangat rendah sekali, sekitar 4,25% ya. Bahkan kalau misalnya usahanya bagus, suku bunganya bisa kita turunkan lagi ya. Semua tergantung kepada kondisi usaha dari peminjam. Oleh karena itu dengan kombinasi yang sangat bagus, ya sangat cepat, kemudian suku bunga yang sangat rendah, ini pasti akan sangat membantu masyarakat kecil, terutama para pedagang di pasar. Pengamat ekonomi Muhammad Fahmi mengaku KURMA dapat menjadi jalan keluar bagi pengusaha kecil yang selama ini sulit mendapat akses pinjaman dari bank. Namun dengan satu catatan, diperlukan pendampingan agar para pengusaha ini dapat lebih berdaya. Sebetulnya memang KURMA itu, saya pikir itu adalah salah satu solusi untuk istilahnya masyarakat ini keluar dari praktek-praktek rentenir ini. Kenapa? Karena KURMA itu tentu ada kelebihannya, yaitu salah satunya adalah mereka berbunga yang murah gitu ya, 3% berbunga murah, dan kedua relatif istilahnya mekanisme untuk mendapatkan skema ini juga tidak susah gitu ya. Apalagi yang diarahkan ini adalah sebenarnya UKM yang mikro dan kecil seperti itu, karena skemanya ini juga tidak besar ya, 25 juta hampir sama dengan KUR ya, tapi kan KUR 7%, kalau ini 3%. Nah itu sebenarnya keuntungan bagi para pelaku usaha UKM ini untuk membiayai usaha mereka. KURMA menargetkan para pedagang kecil yang memerlukan tambahan modal untuk memperluas usaha mereka. Melalui KURMA, pemerintah Kota Pontianak berharap tidak hanya memberi ikan, tapi juga memberi kail, sehingga manisnya program ini dapat dirasakan penerimanya dalam jangka panjang. Target kita tentu bisa melayani para pelaku usaha, khususnya yang mikro ya, untuk bisa mengembangkan usahanya sehingga terus bisa berkembang dan maju. Nah, untuk sementara memang anggaran yang dialokasikan baru 1 miliar. Nanti kita akan terus berlanjut dan kita harapkan ini bisa sebagai satu model
untuk pertumbuhan UMKM di Kota Pontianak. Pengusaha kecil dari berbagai bidang boleh mengakses kurma. Yang penting usaha mereka sudah berjalan dan berkelanjutan. Kalau mengenai syarat, nah itu yang jelas dia harus punya usaha. Kita tidak bisa memberikan produk kurma ini, kredit kurma ini kepada masyarakat yang belum punya usaha, karena kalau dia udah punya usaha, kita bisa analisa apakah usaha ini mempunyai prospek ataukah ini hanya usaha musiman. Nah, kan di situ kita bisa menilai mereka. Kemudian yang bisa akses ini, yang bisa mengakses ini ya tentu saja seluruh masyarakat yang ada di Kota Pontianak yang mempunyai penghasilan melalui usahanya, Pak. Jadi tidak untuk konsumtif, tapi untuk kelancaran usahanya, untuk permodalan, untuk menambah bahan-bahan pokok mereka untuk jualan kan. Nah itu terutama pedagang-pedagang lah yang ada di pedagang tradisional lah Pak yang ada di Kota Pontianak. Ketika pandemi membuat ekonomi tak menentu, Perumda BPR Khatulistiwa telah menyiapkan antisipasi. Sejumlah strategi diatur untuk meminimalisasi potensi kredit macet dari kurma. Jika kredit macet, kita ada ini Pak, ada protokol tersendiri. Artinya di samping juga ada OJK yang mengeluarkan regulasi, yaitu misalnya tentang restrukturisasi kredit. Kita juga ada tim yang menangani ini, yaitu di bagian pembinaan nasabah. Nah, kami selama ini sih berusaha untuk mengatasinya dengan kekeluargaan, Pak. Nah, artinya kita ya ajak mereka berbicara, ngajak mereka ini bagaimana sih, apa sih permasalahan sebenarnya yang dihadapi. Nah, kalau memang bisa kita bantu, ya mudah-mudahan kita bisa bantu kan. Nah, selama ini sih seperti itu. Juga tidak lepas dari aturan-aturan yang baku yang ada di aturan-aturan yang ada di OJK maupun di yang mengenai kredit macet, Pak. Sejak pekan pertama diperkenalkan pada publik, kurma telah menarik hati banyak calon debitur. Untuk tahap awal, kurma akan disalurkan senilai 1 miliar rupiah atau setidaknya 500 juta rupiah hingga bulan Desember mendatang. Ketika akses pada pinjaman modal sudah dipermudah, ada saran yang diberikan oleh pengamat ekonomi Muhammad Fahmi. Jadi sebetulnya tentu secara tadi advantage dari keuntungan, ya berbunga murah, ya relatif tidak susah mengaksesnya, itulah yang perlu dilakukan oleh para pelaku usaha UMKM untuk mengakses ini, tentunya mencari informasi ini. Ya kan, apakah betul sahih? Cari informasi ke bank pasarnya BPR Kota Pontianak itu Bank Khatulistiwa. Langsung ke sana cari informasi gitu ya. Tentu dengan dapat informasi langsung dari sumbernya itu mudahkan mereka. Jadi tidak lagi katanya gitu kan, itu satu. Kedua, tentunya namanya juga pinjaman, sekecil apapun bunga segala macam, semudah apapun, tentu ini harus dikembalikan. Nah, tentu juga yang tidak kalah pentingnya, kita harus membuat perencanaan. Nanti kalau perusahaan buat perencanaan, jangan sampai cash flow mereka itu nanti terganggu, ya, karena memang usaha di situ ada salah satu bagiannya itu istilahnya dana dari perbankan. Ya, walaupun sekecil apa saya katakan tadi, tetap harus ada cash flow yang disiapkan. Skema itu ini bagian daripada untuk membayar bank pokok atau bunga. Ini untuk menjadi balik lagi sebagai modal kerja atau investasi mereka, dan selanjutnya saya pikir begitu. Saran saya pertama mungkin saya berharap lah UMKM kita ini dalam rangka untuk mengembangkan usaha bahkan bertahan sebetulnya ya dalam kondisi pandemi COVID ini. Saran saya itu mereka juga mulailah istilahnya belajar untuk merencanakan usaha mereka, itu pertama. Dan kedua, bukan hanya pelaku usaha juga sebetulnya ya, kita juga berharap para pihak termasuk kita lembaga pendidikan,
atau para pemerhati atau stakeholder pengembangan UKM ini, macam pendamping-pendamping, ini penting. Kenapa? Itu kata saya tadi itu, ini ada lag ya, ada gap. Satu istilahnya pelaku usahanya sendiri, di sini adalah lembaga pembiayaan bank atau non-bank. Nah tentu pendamping ini menjadi penting sekali menjembatani, bridging, untuk memberikan informasi kepada UMKM dengan bahasa UKM, bahasa mereka, tapi data atau informasi yang didapat dari BPR nih misalnya Kota Pontianak ini itu komprehensif. Nah, kan kita berharap tadi itu pelaku usaha ngakses langsung gitu cari informasi. Tapi ini kan bukan hal yang mudah juga bagi pelaku usaha. Jadi para pihak di sini atau lembaga pendidikan seperti Fakultas Ekonomi Bisnis ini ada pelaku di sini atau pendamping-pendamping itu menjembatani informasi ini ke sini, dan gitu juga ini menjembatani kepada perbankan atau lembaga keuangan nih, karena mereka kadang-kadang pun lembaga keuangan ini kan rutinitas kegiatan itu kadang-kadang terlupa bahwa ini ada satu giat yang mungkin agak sedikit terlepas yang sebetulnya penting, yaitu adalah pendampingan seperti itu. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono berharap kredit usaha rakyat makmur dapat berjalan kontinu dan yang terpenting membawa manfaat besar bagi mereka yang mengaksesnya. Saya berharap ini terus berkelanjutan karena sektor UMKM ini salah satu sektor penunjang perekonomian yang tangguh yang menyelamatkan negeri ini dari krisis ekonomi yang terjadi akibat pandemi Covid. Sehingga ini akan kita lanjutkan terus dan insya Allah terus berjalan. Tentu kehadiran kurma bisa dimanfaatkan atau bermanfaat ya secara besar untuk masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan suntikan dana untuk usahanya. Dan kita terus mendorong tidak hanya Bank Peridaan Rakyat Tulistiwa, tapi bank-bank lainnya juga yang ada di Kota Pontianak juga bisa berbuat yang sama, melakukan inovasi supaya kita bisa bergerak bersama membantu para pelaku usaha mikro yang sedang susah payah untuk membangun usahanya. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Barat Muhammad Rizky Purnomo melihat kehadiran kurma dalam kacamata yang lebih luas. Ketika masyarakat tidak perlu lagi membayar bunga tinggi pada rentenir, maka uang dapat dimanfaatkan untuk hal lain yang lebih produktif, sehingga ekonomi dapat membaik. Ya, harapan kami sebenarnya begini. Pertama adalah kredit kurma ini bisa membantu masyarakat kecil. Kedua, masyarakat kecil bisa menghindar dari jeratan rentenir. Ya, kalau sudah bisa terbantu, kemudian bisa keluar dari jeratan rentenir, ini akan memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat. Otomatis yang tadinya bisa membayar dengan jumlah bunga yang besar, sekarang membayar dengan bunga yang kecil, ini akan memperbaiki kesejahteraan, penghasilan bertambah, kemudian juga usahanya bisa lebih berkembang. Lintah darat memang bukan cerita baru. Sejak dulu, praktik menyedot darah berdalih membantu telah ada seperti benalu. Memanfaatkan kesulitan dan situasi terdesak. Pinjaman berbunga tinggi ini dapat menjadi racun jika tidak dipikirkan masak-masak. Sinergi semua pihak diperlukan untuk memberantasnya. Inisiasi yang dihasilkan TPAKD Kota Pontianak adalah salah satu sinergi positif bukan hanya untuk membuka akses keuangan kepada masyarakat, namun juga membantu mereka mendapat pinjaman murah dan mudah. Sekaligus upaya menghentikan praktik keji rentenir. Program-program nyata semacam ini layak diduplikasi, tidak hanya di wilayah Kota Pontianak, namun juga ke seluruh pelosok Kalimantan Barat, agar semua masyarakat bisa merasakan manfaat karena pengaruh buruk lintah darat telah nyata-nyata menyedot dan merusak sendi-sendi.
Kompas TV, independen, terpercaya.